Kasus akrania ini istilah kelainan di mana janin tidak memiliki tempurung kepala. Kehamilan sudah berjalan 13 minggu dan pasien ini datang dirujuk karena dokter yang memeriksa tidak melihat jadi bagian dari kepala itu seolah-olah tidak terbentuk. Ini yang kita lihat ya, dalam posisi bayi tegak lurus berdiri begitu ya. Lihat, perhatikan bagian kepalanya itu tidak bulat, tapi seolah-olah tidak rata ya. Karena dia tidak memiliki tempurung atau kranium. Jadi tempurung kepalanya itu tidak terbentuk. Sementara tadi kita lihat waktu si bayi berputar, ya kita bisa melihat tulang punggungnya utuh, kakinya bisa dia tarik ya, dan pergerakannya masih berjalan meskipun benar-benar rigid ya atau kaku gitu. Ya, ini namanya kasus akrania atau janin yang tidak punya tempurung kepala. Jadi batas mata itu tempurung kepalanya ya berhenti di batas mata, jadi nggak ada yang nutup. Dan jaringan otaknya ya sudah hancur ya karena terpapar oleh air ketuban. Makanya ini yang kita lihat, air ketubannya itu warnanya bisa beda antara yang keruh sampai yang bening itu ya terlihat. Kenapa dia keruh? Karena itu seperti ya otak yang hancur itu ya seperti jaringan daging atau otot yang rusak ya. Jadi dia seperti warnanya ya keruh seperti sop merah itu, sop darah ya, karena daging hancur. Karena air ketuban itu sifatnya korosif, merusak jaringan saraf. Makanya kalau ada jaringan otak atau tulang belakang yang terpapar ya sarafnya langsung rusak. Kenapa bisa terjadi akrania? Ibu-ibu sudah sering membaca lah. Ya paling sering karena defisiensi, kekurangan asam folat. Folic acid itu yang dibutuhkan standarnya antara 400 sampai 800 mikrogram ya per hari. Karena dia penting untuk penutupan neural tube atau selubung saraf pada masa pembentukan embrio seawal mungkin. Masalahnya kadang-kadang ibunya sudah mengkonsumsi asam folat yang cukup. Masih juga terjadi kasus-kasus akrania ya, dan cukup banyak kasusnya. Infeksi bisa, terutama jenis-jenis infeksi parasit seperti toksoplasmosis ya. Kemudian kegagalan kelainan genetika juga bisa. Saya sudah menulis review artikel ya, namanya di Journal of Perinatal Medicine, dan itu bisa di-download oleh ibu-ibu dari penelitian yang saya pernah lakukan untuk membahas semua penyebab-penyebabnya, genetik, penyebab lain, semua infeksi, defisiensi, dan itu sudah terpublikasi tahun lalu. Ibu-ibu bisa membaca dan mengunduhnya dengan bebas ya. Masalahnya, dok, ini kenapa kalau otaknya hancur kok bayinya masih bisa bergerak? Karena kita punya dua sistem saraf utama dari otak dan yang dipanjang sepanjang
tulang belakangnya itu ya susunan saraf pusat. Jadi dia bisa bergerak spontan meskipun otak sudah hancur, tetap bisa bergerak secara otonom gitu. Tapi ya begitu bayi ini lahir ya dia tidak akan bertahan lah. Ini kasus akrania itu kan kasus yang letal ya, mematikan, jadi tidak bisa kompatibel untuk suatu kehidupan. Kalau di dalam kandungan ibunya sekarang ya dia tetap akan bertahan karena masih mendapat suplai kan dari ibunya ya. Tapi kalau nanti begitu lahir ya gimana? Tidak mungkin 13 minggu ini. Begitu lain-lain nanti dia lahir kan jantung tidak bisa disuruh untuk berfungsi ya, seperti juga untuk pergerakan yang lain. Ya ini suatu kondisi yang benar-benar fatal. Kalau kondisi lainnya, jantung, struktur lain semuanya normal, tidak ada masalah. Ya, jadi ini suatu kasus yang namanya akrania pada 13 minggu. Dan kita edukasi ya orang tuanya, begitu kita sudah ketemu kasus seperti ini ya, ini memang suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa berlanjut ya kehidupan janin secara normal. Ya tinggal nanti mereka juga memutuskan apa yang akan dilakukan ya. Seingat saya ini baru kehamilan pertama lagi, akrania udah memasuki 13 minggu ya. Tuh kelihatan strukturnya, jadi bagian tempurung kepalanya tidak terbentuk dan sangat jelas bisa terlihat. Kita bisa melihat ini sebenarnya dari sekitar 9 minggu itu sudah bisa dicurigai kalau ada suatu kelainan seperti ini. Nah ini sekarang sudah berjalan 13 minggu ya kasus akrania. A itu artinya tidak ada krania. Krania itu kranium, tempurung atau skeleton penutupnya kepala bayi ya.